Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. Buat kalian yang belum pernah subscribe, subscribe dulu dan nyalain lonceng notifikasinya supaya tahu video terbaru dari gua. Happy watching. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, perkenalkan nama saya Alifiol Fadila. Saya dari Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Universitas PGRI Semarang. Nah, teman-teman semua, kali ini saya akan mengajak teman-teman semua untuk mempelajari salah satu mata pelajaran dalam tingkat SMA, yaitu mata pelajaran Bahasa Indonesia. Nah, untuk lebih jelasnya lagi, hari ini kita akan membahas salah satu materi dalam Bahasa Indonesia itu sendiri. Nah, ada yang tahu kita mau bahas materi apa? Yaps, betul sekali. Kita akan membahas materi mengenai puisi. Nah, teman-teman semua pasti sudah tahu dong, sudah memiliki gambaran mengenai apa itu puisi, bagaimana puisi, seperti apa ciri-cirinya, dan apa sih yang bisa membangun sebuah puisi. Nah, untuk itu jangan lupa nih untuk like, komen, dan subscribe dulu channel YouTube ini. Setelah itu, yuk kita simak sama-sama. Nah, teman-teman semua, untuk mempermudah kegiatan belajar kita pada pagi hari ini, mau pagi, siang, sore, ataupun malam, tergantung teman-teman menyaksikan video ini, hari ini saya membawa sebuah media untuk mempermudah kegiatan belajar kita mengenai teks puisi. Apa sih medianya? Nah, ini dia medianya teman-teman. Namanya Jendela Ilmu. Kenapa saya beri nama Jendela Ilmu? Karena dengan kita membaca buku, buku kan adalah jendela dunia. Nah, pasti teman-teman sekarang agak bosan ya dengan pembelajaran daring, membaca buku dan sebagainya. Dan akhirnya saya berinovasi untuk membuat sebuah media pembelajaran, yaitu Jendela Ilmu, dimana nanti ketika jendela-jendela ini dibuka, di dalamnya terdapat ilmu yang bisa kalian petik dan bisa kalian manfaatkan, seperti itu. Nah, teman-teman, sebelum kita jauh menggali mengenai teks puisi, alangkah baiknya kita mengetahui hal dasar dari teks puisi. Apa sih itu puisi? Nah, kita akan mulai dari jendela yang pertama, yaitu pengertian puisi. Pengertian puisi. Puisi adalah salah satu jenis genre sastra yang berisikan ungkapan atau gambaran perasaan atau pikiran penulis yang ditambahkan imajinasi penulis itu sendiri sehingga menghasilkan bahasa yang indah dan padat dalam bentuk baris dan bait. Nah, teman-teman, itu tadi pengertian dari puisi. Jadi puisi itu adalah sebuah karya sastra yang isinya merupakan ungkapan, pikiran, atau perasaan dari penyair atau penulis yang dibumbui sedikit imajinasi dari penulis itu sendiri yang nantinya akan menghasilkan kata-kata yang indah, padat dalam sebuah larik dan bait. Nah, teman-teman, setelah kita mengetahui pengertian puisi dari jendela yang pertama, yuk kita lanjut. Kita buka jendela yang kedua. Kira-kira apa sih isi dari jendela yang kedua? Nah, jendela yang kedua berisikan mengenai komponen penting dalam puisi. Jadi teman-teman, puisi itu memiliki 3 komponen yang penting. Yang pertama adalah suasana. Apa sih suasana? Suasana adalah keadaan jiwa pembaca setelah membaca puisi tersebut. Jadi ketika kita setelah membaca puisi, maka apa sih perasaan yang kita timbulkan dari hasil membaca puisi itu? Nah, itulah yang disebut suasana. Lalu yang kedua adalah tema. Tema adalah ide dasar yang mendasari sebuah tulisan. Tema menjadi inti dari makna atau pesan yang ingin disampaikan penyair atau penulis. Yang ketiga, nah, komponen yang ketiga yaitu makna. Makna adalah pesan atau amanat yang ingin disampaikan penulis kepada pembaca. Jadi, itu adalah ketiga komponen penting dalam sebuah puisi. Yang pertama itu suasana, di mana nanti keadaan psikologis kita seperti apa setelah membaca puisi itu. Misalkan puisi itu tentang ibu, perjuangan ibu, berarti biasanya seringkali kan terharu, sedih. Nah, itu yang disebut suasana. Lalu untuk yang kedua, tema. Tema itu merupakan ide
dasar yang mendasari sebuah karya sastra, seperti contoh tema percintaan, tema persahabatan, tema kekeluargaan. Nah, dari tema itu nanti akan dikerucutkan lagi dalam bentuk judul seperti itu. Nah, yang ketiga yaitu makna. Makna yang bisa kita tangkap dari kita setelah membaca puisi apa sih? Misalkan kita membaca puisi tentang seorang ayah, berarti misalkan makna yang bisa kita tarik dari puisi itu adalah makna perjuangan seorang ayah. Apa sih pesannya? Bagaimana amanatnya? Seperti itu. Itu merupakan komponen penting dalam puisi. Bahas mengenai komponen penting dalam sebuah puisi, kita lanjut nih ke dalam hal yang lebih dalam lagi mengenai puisi. Apa sih? Nah, itu jawabannya ada di dalam jendela nomor 3. Mari kita buka jendela nomor 3. Nah, jendela nomor 3 berisikan mengenai unsur pembangun dalam sebuah puisi. Unsur pembangun dalam sebuah puisi itu ada 4, maaf. Yang pertama yaitu setelah kita mengetahui apa saja komponen penting dalam puisi, kita masuk ke dalam hal yang lebih dalam lagi mengenai puisi. Nah, jawabannya ada di jendela nomor 3. Mari kita buka jendela nomor 3, kira-kira apa ya isinya? Nah, ini dia jendela nomor 3 berisi mengenai unsur pembangun dalam puisi. Unsur pembangun puisi itu ada 4, teman-teman. Yang pertama ada diksi, imajinasi, kata konkret, dan juga ada rima atau ritme. Yang pertama yaitu diksi. Apa sih diksi? Diksi itu adalah pemilihan kata. Kata-kata yang dipilih penyair berdasarkan pertimbangan dari aspek makna, efek pengucapan, serta dapat mewakili pikiran dan suasana hati penyair. Jadi diksi ini adalah proses pemilihan kata-kata di mana kata-kata tersebut pas yang bisa membuat puisi itu menjadi indah seperti itu. Kayak misalkan kata seperti, bagaikan mungkin bisa diganti menjadi laksana seperti itu. Lalu untuk yang kedua yaitu imajinasi. Imajinasi adalah kata atau susunan yang dapat mengungkapkan pengalaman sensoris seperti penglihatan, pendengaran, dan perasaan. Nah, yang ketiga yaitu kata konkret. Kata yang memungkinkan munculnya imaji karena dapat ditangkap indera. Contohnya seperti kata salju yang bermakna putih dan dingin bisa digunakan untuk menyampaikan makna kias tentang kesucian, kehampaan, dan rasa dingin seperti itu. Nah, yang ketiga yaitu rima atau ritme. Rima merupakan persajakan adalah bunyi-bunyi yang ditimbulkan oleh huruf atau kata-kata dalam larik dan bait. Sedangkan ritme adalah pergantian tinggi rendahnya, panjang pendeknya, dan keras lembutnya ucapan bunyi dalam sebuah puisi. Nah, teman-teman, itu tadi merupakan 4 unsur pembangun dalam puisi. Nah, teman-teman, setelah kita membahas banyak pembahasan dari mulai materi, dari mulai pengertian, komponen penting, unsur pembangun. Sekarang yuk coba kita bersama-sama kita analisis salah satu contoh puisi dari Chairil Anwar yang ada di kotak atau yang ada di jendela nomor 4. Nah, ini dia puisinya, yaitu mengenai berjudul Doa karya Chairil Anwar. Tuhanku, dalam termangu aku masih menyebut namamu, biar susah sungguh mengingat kau penuh seluruh. Cahayamu penuh suci, tinggal kerlip lilin di kelam sunyi. Tuhanku, aku kehilangan bentuk, remuk. Tuhanku, aku mengembara di negeri asing. Tuhanku, di pintumu aku mengetuk, aku tidak bisa berpaling. Nah, ini adalah salah satu contoh puisi Chairil Anwar yang berjudul Doa. Yuk coba kita analisis dari mulai komponen pentingnya, unsur pembangunnya, dan
Kita mulai dari yang pertama, yaitu komponen penting, suasana. Apa sih suasana yang terkandung dalam puisi ini? Kita bisa mengetahui bahwa puisi ini adalah puisi di mana penulis sedang mengalami keraguan, gelisah karena cobaan hidupnya, dan yang masih berusaha untuk mengingat Tuhannya. Jadi suasana di sini bisa diterapkan suasana haru, suasana gelisah, seperti itu. Nah, untuk temanya adalah tentang ketuhanan. Mengapa demikian? Karena dari lirik pertama sampai lirik terakhir membahas mengenai dirinya dengan Tuhan, si penulis dengan Tuhan, seperti itu. Lalu untuk makna yang bisa kita ambil dari puisi ini apa sih, teman-teman? Maknanya yaitu dimana puisi ini memberikan amanat kepada kita bahwasanya sesulit apapun kita melewati kehidupan, kita harus tetap mengingat Tuhan kita, pencipta kita, walaupun dalam keadaan yang susah sungguh gitu, seperti itu. Nah, sekarang kita analisis berdasarkan unsur pembangunnya. Unsur pembangun yang pertama kita mulai dari diksi. Diksi dalam contoh puisi ini yang pertama adalah diksi yang menggambarkan perasaan yang ragu, bimbang, dan lemah. Pada puisi ini terdapat beberapa diksi seperti penuh seluruh. Itu juga merupakan diksi yang menggambarkan keseriusan, seperti itu. Nah, ini diksi penuh seluruh yang menggambarkan perasaan gelisah, sungguh-sungguh dalam mengingat Tuhan, seperti itu. Lalu ada diksi yang kedua, yaitu kata lilin di sini, yaitu berarti penerang dalam kehidupan, seperti itu. Itu bisa diartikan sebagai petunjuk hidup, seperti itu. Lalu yang selanjutnya yaitu imajinasi. Imajinasi dalam contoh puisi ini seperti halnya penyair mengajak pembaca untuk membayangkan diri sendiri mengalami lunturnya iman, seperti itu, yang mulai bimbang, kebingungan. Lilin dalam kelam sunyi itu menggunakan citraan visual yang memanfaatkan majas hiperbola atau majas yang dilebih-lebihkan, seperti itu. Lalu ada yang kedua yaitu aku hilang bentuk, remuk. Nah, itu melukiskan sesuatu yang berlebihan sehingga menimbulkan efek makna yang khusus di dalamnya. Nah, selanjutnya ada Tuhanku, aku hilang bentuk. Nah, pada kutipan ini menggunakan pencitraan visual yang melukiskan kedekatan antara penyair dengan Tuhan. Lalu ada Tuhanku, di pintumu aku mengetuk. Di sini artinya memanfaatkan pencitraan dalam puisi tersebut mampu menghidupkan imajinasi pembaca dalam merasakan apa yang dirasakan oleh penyair. Jadi kita sebagai pembaca ketika membaca puisi ini, kita bisa ikut merasakan, ikut larut di dalamnya bahwa betapa bingungnya keadaan ini, betapa gelisahnya ketika iman kita luntur, seperti itu. Lalu yang ketiga ada unsur pembangun kata konkret. Kata konkret di sini seperti meliputi tinggal, kerlip, lilin dalam kelam sunyi. Kata lilin yang disandingkan dengan tinggal, kerlip itu menggambarkan petunjuk dalam kehidupan yang hanya tinggal secercah harapan atau tinggal secercah kesesatan, seperti itu. Kesesatan di sini digambarkan dengan kalimat ini, kelam sunyi, seperti itu. Lalu ada juga dalam kata ini, aku tidak di sini di pintumu aku mengetuk. Kata di sini menggambarkan jalan. Pintu di sini dimaksudkan adalah jalan. Lalu diiringi dengan kata mengetuk yang menggambarkan keadaan ingin kembali kepada si Tuhan yang dimaksud oleh penulis, seperti itu. Lalu yang selanjutnya, yang terakhir adanya rima dan ritme. Rima di sini kita bisa mengetahui bahwa susunan rimanya itu adalah i, seperti itu. Merupakan rima acak yang didominasi oleh vokal u. Di sini ada u, ada u,
U, I dan I. U, ada U, terus ada I. Nah, di bait yang kedua ini sudah mulai ngacak rimanya seperti itu. Lalu untuk ritmenya sendiri biasanya nanti akan muncul ketika seseorang membaca puisi ini, dimana nanti ada lemah lembutnya, panjang pendeknya, keras atau lembutnya, yang mana yang harus dibaca, pantasnya yang mana yang harus dibaca panjang yang mana, yang harus dibaca lembut yang mana, yang harus dibaca yang keras yang mana, seperti itu. Biasanya nanti terlihatnya ketika seseorang akan membaca puisi ini. Nah, mungkin itu pembahasan mengenai materi kita pada pagi hari ini, pada kali ini. Semoga teman-teman bisa memahami dengan baik mengenai teks puisi dari mulai pengertian, lalu juga ada komponen penting, lalu ada unsur pembangun, dan tadi kita mencoba untuk menganalisis salah satu puisi sastrawan terkenal, yaitu Doa karya Chairil Anwar. Mungkin itu aja dari saya hari ini. Semoga kita bisa bersua kembali dalam materi yang berbeda, tentunya dengan media-media pembelajaran yang lebih menarik lagi. Sekian, semoga teman-teman bisa memahami dan bisa menambah wawasan teman-teman semua. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa buat like, comment, and subscribe.